warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Nah, di video kali ini saya akan mengerjakan soal dari mata kuliah program linear, di mana soal ini diselesaikan dengan menggunakan metode simplex nilai kanan. Sebelum melanjutkan ke soal, saya akan memperkenalkan diri. Nama Aprileni Melian, NPM 18050022, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau Kepulauan Batam. Mata kuliah ini diampu oleh Ibu Yesi Gusmania, MPD. Metode simplex itu sendiri merupakan salah satu teknik penyelesaian dalam program linear yang digunakan sebagai teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya yang optimal. Metode simplex digunakan untuk mencari nilai optimal dari program linear yang melibatkan banyak pembatas dan banyak variabel. Penemuan metode ini merupakan lompatan besar dalam riset operasi dan digunakan sebagai prosedur penyelesaian dari setiap program komputer. Nah, sekarang kita langsung masuk ke soal, yaitu Biofurniture memproduksi dua jenis produk, yaitu meja dan kursi, yang harus diproses melalui perakitan dan finishing. Proses perakitan memiliki 60 jam kerja, sedangkan proses finishing memiliki 48 jam kerja. Untuk menghasilkan satu meja dibutuhkan 4 jam perakitan dan 2 jam finishing, sedangkan satu kursi membutuhkan 2 jam perakitan dan 4 jam finishing. Laba untuk tiap meja $8 dan tiap kursi $6. Sekarang kita harus menentukan kombinasi terbaik dari jumlah meja dan kursi yang harus diproduksi agar menghasilkan laba maksimal. Selesaikan dengan menggunakan metode simplex nilai kanan. Maka penyelesaiannya fungsi tujuan tadi didapat dari yang $8 dan $6, maka 8x1 ditambah 6x2. Selanjutnya fungsi kendala 4x1 ditambah 2x2 kecil dari 60, 2x1 ditambah 4x2 kecil dari 48. Maka x1 dan x2-nya besar sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita mempunyai langkah-langkah penyelesaian. Yang pertama itu mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala menjadi bentuk baku. Maka fungsi tujuannya Z sama dengan 8x1 ditambah 6x2, maka Z dikurang 8x1 dikurang 6x2 sama dengan 0. Karena pindah ruas jadi berubah negatif. Untuk fungsi kendalanya 4x1 ditambah 2x2 kecil dari 60, maka 4x1 ditambah 2x2 ditambah x3 sama dengan 60. 2x1 ditambah 4x2 kecil dari 48, maka 2x1 ditambah 4x2 ditambah x4 sama dengan 48. Maka x3 dan x4 merupakan variabel select. Kedua, yaitu menyusun persamaan-persamaan ke dalam tabel seperti tabel berikut. Varian dasar terdiri dari Z, X3, dan X4 yang memiliki nilai Z, X1, X2, X3, X4, dan nilai kanan. Maka Z 1, min 8, min 6, 0, 0, 0, dan X3-nya 0, 4, 2, 1, 0, 60, X4-nya 0, 2, 4, 0, 1, 48. Ketiga, yaitu memilih kolom kunci. Kolom kunci itu didapatkan dari nilai pada baris Z yang bernilai negatif dan berangka besar. Di Z memiliki dua yang negatif, yaitu min 8 dan min 6. Sekarang kita lihat angka yang paling besar, yaitu min 8. Maka X1 adalah kolom kunci. Selanjutnya yaitu memilih baris kunci dengan cara mencari indeks terkecil. Cara mencari indeksnya yaitu nilai kanan dibagi nilai kolom kunci. Maka 0 dibagi min 8, 60 dibagi 4, 48 bagi 2. Jadi kita dapatkan baris kuncinya itu di X3 dengan indeks terkecilnya yaitu 15 dan angka kuncinya yaitu 4. Nah, yang kelima yaitu mengubah nilai-nilai kunci baris kunci. Ini maksudnya kita membuat baris baru kunci. Dengan cara baris kunci dibagi angka kunci. Tadi baris kunci kita dapatkan di X3 dan angka kuncinya yaitu 4. Maka hasilnya seperti tabel berikut.
Jadi kita mempunyai varian dasar itu Z, X1, dan X4, di mana Z-nya 1, min 8, min 6, 0, 0, 0, dan X1-nya 0, 1, 1 per 2, 1 per 4, 0, 15, 15, dan X4-nya yaitu 0, 2, 4, 0, 1, 48, dan 24. Yang keenam yaitu mengubah nilai-nilai baris kunci sehingga nilai-nilai kolom kunci sama dengan 0 terkecuali untuk baris kunci. Maka baris baru dikurang baris lama dikurang koefisien angka kolom kunci dikali nilai baris kunci. Maka baris Z-nya itu min 8 min 6 0 0 0 dikurang min 8 dikali 1 1 per 2 1 per 4 0 dan 15. Maka hasilnya 0 min 2 2 0 dan 120. Selanjutnya yaitu baris X4. Maka 2 4 0 1 48 dikurang 2 dikali 1 1 per 2 1 per 4 0 dan 15. Maka hasilnya 0 3 min 1 per 2 1 dan 18. Setelah kita dapatkan tadi baris Z dan baris S4 nya, kita masukkan ke tabel. Maka kita mempunyai varian dasar itu Z, X1 dan X4. Maka Z-nya itu 1, 0, min 2, 2, 0, 120. Dan X1-nya itu 0, 1, 1 per 2, 1 per 4, 0, 15. Untuk X4-nya 0, 0, 3, min 1 per 2, 1 dan 18. Nah, untuk langkah yang ketujuh yaitu melanjutkan perbaikan-perbaikan seperti langkah 3 sampai dengan 6. Sampai Z tidak ada yang bernilai negatif. Karena ini masih bernilai negatif di Z-nya, maka kita akan melakukan perbaikan. Yang pertama yaitu menentukan kolom kunci dengan mencari nilai yang bernilai negatif di baris Z dengan angka yang terbesar, yaitu min 2. Maka kita dapatkan kolom kuncinya yaitu X2. Nah, yang selanjutnya itu menentukan baris kunci. Ini seperti langkah yang sebelumnya, sehingga kita dapatkan indeks terkecilnya itu 6 di baris X4. Maka didapatkan baris kunci itu X4 dan angka kuncinya yaitu 3. Nah, untuk langkah yang selanjutnya yaitu mengubah nilai-nilai kunci baris kunci. Jadi kita dapatkan varian dasarnya itu Z, X1, X2 dengan nilai Z-nya 1, 0, min 2, 2, 2, 0, 120. Dan X1-nya itu 0, 1, 1 per 2, 1 per 4, 0, 15, 30. X2-nya 0, 0, 1, min 1 per 6, 1 per 3, 6, dan 6. Lalu kita cari baris Z-nya 0, min 2, 2, 0, 120 dikurang min 2 dikali 0, 1, min 1 per 6, 1 per 3, 6. Jadi didapatkan 0, 0, 5 per 3, 2 per 3, dan 132. Untuk selanjutnya kita mencari baris X1-nya. Maka 1, 1 per 2, 1 per 4, 0, dan 15 dikurang 1 per 2 dikali 0, 1, min 1 per 6, 1 per 3, 6. Maka didapatkan 1, 0, 1 per 3, min 1 per 6, dan 12. Sekarang kita masukkan ke tabel setelah kita dapatkan baris Z dan baris X2-nya. Maka varian dasarnya Z, X1, X2. Nilai Z-nya itu 1, 0, 0, 5 per 3, 2 per 3, dan 132. X1-nya 0, 1, 0, 1 per 3, min 1 per 6, 12. X2-nya 0, 0, 1, min 1 per 6, 1 per 3, dan 6. Dari tabel tersebut, kita dapat simpulkan bahwa tabel sudah optimal, sehingga perhitungan iterasi dihentikan. Maka kita peroleh hasil optimal dengan X1-nya itu 12, X2-nya 6, dan maksimalnya itu 132. Sehingga dapat kita buktikan dengan 8X1 ditambah 6X2. Maka 8 dikali 12 ditambah 6 kali 6, 96 ditambah 36, hasilnya 132. Sekian video saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.